Ibadah keluarga tanggal 9 September 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Melalui video streaming ini yang bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Pernahkah kita berpikir sampai berapa lama kita akan menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita mungkin merasakan bukan hanya kebiasaan sehari-hari yang berubah, ketekunan dan kegairahan kita juga tidak selalu stabil. Ada yang dibagikan oleh mereka yang berdampak secara langsung atau tidak langsung, bisa menjadi pengalaman kita juga. Dengarlah pergumulan mereka dengan kejenuhan dan juga hikmat yang diterimanya untuk terus bertahan. Hal ini kiranya dapat menguatkan kita untuk terus bertekun dalam masa-masa sulit ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baruilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab. Sebelum itu mari kita berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sektor 1 sampai dengan 8, selamat malam, shalom. Kita sudah membaca kitab Amsal 4 ayat 5 dan 6. Renungan kita pada ibadah keluarga malam ini adalah kiranya hikmat selalu besertamu. Dari firman yang telah kita baca, kita melihat bahwa kata kunci daripada firman Tuhan yang baru saja kita baca itu adalah hikmat. Dalam renungan malam ini kita akan membahas apa sih itu sebenarnya hikmat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hikmat itu adalah terjemahan dari bahasa Arab hikmah yang berarti bijaksana. Dalam kitab Raja-Raja 3 ayat 9, hikmat adalah kemampuan hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sedangkan dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat 10 mengatakan, berilah hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin. Hikmat di sini dibarengi dengan fungsi dan peran sebagai seorang pemimpin yang memimpin, menghakimi atau mengadili umat. Selanjutnya jika dikaitkan dengan Amsal pasal 9 ayat 10 disebutkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kita dikatakan bahwa dalam Amsal 8 ayat 13 mengatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Hal ini berarti kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat itu berasal dari sikap atau perbuatan yang membenci kejahatan dan takut akan Tuhan. Mengapa hikmat itu penting? Kitab Amsal pasal 4 ayat 5, hikmat Allah adalah penting untuk hidup yang berarti dan saleh. Oleh sebab itu kita harus berusaha terutama mencari dan mendapatkan hikmat itu. Untuk mencari hikmat itu tidak mudah karena hikmat diberikan kepada mereka yang dengan tekun dan bersedia membayar harganya. Bagaimana memperoleh hikmat itu?
Hikmat dapat diperoleh atau disalurkan melalui dua jalur. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pengabdian. Melalui pendidikan, seseorang akan mengalami perubahan rohani yang mencakup semua hal-hal yang berbalik dari kejahatan menuju pada pengenalan akan Allah. Di sini hubungan kita sebagai orang percaya menjadi dasar atau langkah pertama untuk memperoleh hikmat. Sebagai orang percaya, kita harus takut akan Tuhan dan membenci segala macam kejahatan. Yang kedua itu menyangkut jalur pengabdian. Hikmat adalah untuk orang-orang yang mengerti nilainya, nilai daripada hikmat. Oleh karena itu, orang yang mengerti nilainya, hikmat, akan mencari hikmat dengan tekun. Orang yang bijaksana belajar dari ajaran dan didikan Allah. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 11. Menerima perintah Allah, mendengar nasihat rohani dari orang tua dan sesama, serta menghargai hikmat sebagai sesuatu yang lebih dan sangat berharga dari perak, emas, atau batu permata. Yesus Kristus adalah perwujudan unggul dari hikmat Allah. Jadi nasihat dari perjanjian lama ini adalah sama dengan panggilan untuk kita semua agar menyerahkan kehidupan kita pada Yesus Kristus. Dengan cara kita harus berbalik dari dosa dan diri sendiri, serta berpaling menuju Dia, menuju Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena begitu pentingnya hikmat, sehingga hikmat itu disejajarkan atau disamakan dengan makna hidup seseorang. Pasti tidak ada seorang pun yang ingin menyia-nyiakan hidupnya apabila ia mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa sebagai orang yang percaya, tujuan hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita mempunyai tujuan hidup yang kekal di sana, di surga. Demikian pula orang yang menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan mencari dan memeliharanya. Hikmat inilah yang akan menuntun kita berjalan di jalan yang lurus dan tidak pernah tersandung. Orang yang menyadari betapa berharganya hikmat sampai kapanpun tidak akan melepaskannya, karena hikmat bermanfaat untuk memperoleh pengertian tentang yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk, mengerti, menghargai hidup, membuat seseorang dihargai dan dihormati, dan juga panjang umur. Ini bisa kita lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 6. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah yang mau mencari dan memelihara hikmat, akan menikmati manfaat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam berbagai situasi, kita tetap berpegang teguh pada hikmat Allah. Kiranya hikmat selalu beserta kita. Amin.
memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah Engkau perkenankan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan pada kami dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar dan pimpin kami untuk tidak senantiasa meninggalkan hikmat yang datang daripada-Mu dalam segala hal, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan kami, di mana saja kami berada. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara yang saat ini sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga orang-orang yang menjadi korban terkena wabah COVID-19 ini. Kami mohon Engkau memenjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai kepada tingkat yang bawah. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati mereka di dalam memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia ya Bapa, agar Engkau memberikan juga hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi GPIB Kasih Setia dan pelayanannya. Khususnya kami berdoa bagi Pendeta Bapak James Manahampi, kiranya Engkau memberkati pelayanannya dan juga Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga Bapak Pendeta boleh melayani kami dengan baik. Kami berdoa juga untuk perkat-perkat yang ada di GPIB Kasih Setia. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh perkat-perkat ini, terutama di dalam masa pandemi COVID-19. Berkati juga para presbiter, para diakon, organis, paduan suara, semua yang ikut terlibat di dalam pelayanan untuk gereja Kasih Setia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi keluarga, mulai dari sektor 1 sampai dengan 8. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Engkau mengetahui sukacita, mungkin juga kesulitan yang kami alami di dalam keluarga kami, Bapa. Kiranya Tuhan saja memberkati, Tuhan saja yang ikut campur tangan di dalam menangani segala kesulitan kami maupun segala sukacita yang kami alami di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, masih banyak yang kami ingin minta daripada-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui dan Engkau akan mengabulkan doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga demikian juga di bumi. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria bumi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Umat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Tunggu tahun damai Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, ibadah sudah selesai.
Tuhan memberkati.